justru itu kita tanyakan sekarang, lalu bagaimana supaya KC itu bisa keluar? Kan pertanyaan begitu, Pak. Apa perlu si Pak Ruhut, Pak Ruhut siapa itu? Panjaitan, Luhut Panjaitan turun tangan, Pak? Bisa minta dia turun tangan, Pak? Boleh, Pak, kalau bisa dikontak, Pak. Mungkin lewat media ini siapa yang kenal, tolong di-call lah. Enggak, efeknya ini, Pak, ya. Jangan main-main, Pak, efeknya, Pak. Ini bukan... KC ini contoh kasus mewakili kita semua, Pak. Jangan dianggap remeh. Kalau ini sampai dia korban, ini narasi-narasi begini saya nggak suka nih, Pak. Maaf, Pak. Sorry. Ini narasi-narasi gini saya nggak suka. Saya di sini pertama diminta hadir untuk menjelaskan FSK. Enggak, bukan buat Bapak. Saya kasih sesi tanya jawab. Tapi kalau dibilang saya begini, ini terus terang. Mohon maaf, Pak Paulus, saya pamit ya, Pak. Terima kasih. Bukan ya, silakan, Pak. Kalau tidak mau tidak ditanya-tanya nggak apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Ya. Itulah sebabnya kita sangat berhati-hati ya masalah-masalah begini ini karena itu tadi ya. Itulah sebabnya tahapan penggalangan dana pun saya stop karena banyak hal yang terlalu ditutup-tutupin yang begini-begini. Ini dulu nih. Ini Pak Santi Amer dulu nih, ketua kita nih. Silakan Pak Ketua. Halo semuanya. Ya. Selamat malam Pak Pastor Paul. Senang jumpa minggu ini. Minggu lalu saya nggak bisa gabung karena kebetulan ada di daerah Rencong sana. Tugas gitu. Di sana juga terjadilah seperti yang lagi dialami oleh rumah-rumah ibadah kita ya. Jadi kita membuka perspektif yang lebih luas dulu. Pertama bahwa sebenarnya tidak ada di Indonesia ini diksi dan tidak tepat kita gunakan itu atau ikut-ikutan mengikuti diksi mayoritas-minoritas. Ya, itu adalah diksi yang mereka kembangkan. Jadi kita jangan terjebak kepada apa yang mereka provokasikan kepada kita. Indonesia ini merdeka bukan karena agama. Indonesia ini bubar bukan karena agama. Indonesia ini bukan karena jumlah yang besar atau kecil, tidak. Tidak ada istilah di Indonesia ini memakai mayoritas minoritas. Tetapi negara ini bisa bubar ya, bukan karena kita ribut sana sini, bukan karena persoalan agama. Negara ini bisa bubar kalau negara berlaku tidak adil. Negara ini bisa bubar kalau keadilan diinjak-injak oleh negara. Itu. Nah, apa yang kita alami atau kita perhatikan yang terjadi sekarang ini seperti dikatakan Pak Nugroho itu ketidakadilan. Nah, sebenarnya ini yang kita perangi. Kita harus suarakan keras. Ketidakadilan, ya, kesetaraan. Kemudian apa namanya lagi itu kesejahteraan. Ya. Ini yang harus kita perangi. Nah, aliansi yang ke arah ini yang sebenarnya nanti kita bentuk. Enggak peduli siapapun institusinya dilabrak oleh itu. Siapa keadilan ini harus kita perjuangkan habis-habisan. Nah, jadi ekses-ekses yang kita alami seperti Muhammad KC dan yang lain-lain itu adalah ketidakadilan. Itu hanya salah satu bentuk perlakuan negara kepada rakyatnya. Siapa negara itu? Termasuk aparat negara. Nah, aparat negara kita ini semua pada umumnya sudah kena virus. Ya, sudah kena virus dan itu mulai sejak berapa tahun zamannya mungkin ICMI mulai terbentuk ya. Jadi semua sendi-sendi kehidupan kita ini, institusi ini udah disusupi. Coba kita lihat itu, Napoleon Bonaparte, Irjen Paul berwawasan picik begitu. Masa seorang Irjen Paul tidak berwawasan kebangsaan? Luar biasa manusia begitu. Kalau saya Kapolri saya pecah langsung itu, nggak ada cerita. Bahaya kan? Seorang Irjen Paul berwawasan picik begitu. Silakan Anda berkeyakinan, itu dijamin undang-undang. Ya, kita mengikuti keyakinan agama kita dijamin undang dasar itu. Kok malah dinistakan? Kok malah kita mau misalnya beralih ke agama lain sesuai dengan keyakinan atau yang kita antuk dilarang? Bebas dong, itu tidak adil. Tetapi kalau misalnya dari kita ke sana, wah diumbar-umbar. Jadi termasuk si UAS ini, yang saya bilang ini adalah orang Batak yang tidak beradat, malah biadab ini orang, memalukan orang Batak ini. Memang ini orang harus ditangkap gitu. Jadi mudah-mudahan Batak pengkhianat. Batak pengkhianat. Ini lihat itu Pak Wakil Presiden dulu Adam Malik itu batu bara itu.
begitu hebat itu Adam Malik. Kalau soal agama, jangan ditanya Pak Adam Malik. Tapi manusia satu ini, manusia kadal ini, manusia kadrun ini, ya, kalau saya diadukan oleh dia, saya bolehlah itu mencemarkan nama baik yang saya hadapi dia. Itu adalah orang Batak yang tidak beradat dan biadab. Gitu. Jangan-jangan dia keturunan dari apa? Keturunan dari padri sana. Ya. Jadi begitu Bapak-bapak, kita memang membentuk aliansi seperti yang katakan Pak Paul, yaitu membela apa? Mendorong keadilan, justice, equality, ya, equality itu kesetaraan, prosperity, kesejahteraan. Jadi siapapun pejabat negara, siapapun pejabat publik, dimanapun itu, kalau dia berlaku tidak adil, harus dilabrak, harus dipertanyakan, harus dipersoalkan. Jadi bukan hanya di sisi agama. Kalau kita Pak, ya, kalau ini kita jujur saja, di sektor-sektor tertentu juga kita ini mengalami ketidakadilan. Ya, seperti kelompoknya Pak Paul Jang mengalami ketidakadilan. Apa bisa jadi pejabat negara? Saya mau tanya. Bisa nggak? Coba, gimana? Padahal ini kelompoknya Paul Jang ini sangat-sangat berperan di dalam Indonesia merdeka. Sangat-sangat berperan itu, jangan dinafikan. Orang-orang yang baru datang yang dari sono aja dengan sorban dan lain sebagainya itu dianggap seperti nabi atau turun dari kayangan. Ya, orang-orang tertentu mengalami ini loh, ketidakadilan di mana-mana. Jadi ini yang kita harus suarakan. Kalau negara berperilaku tidak adil kepada warganya, ini negara bisa bubar. Jadi kita juga yang kedua jangan mau terperangkap dalam diksi mayoritas minoritas. Itu adalah diksi yang mereka kembangkan itu. Kita tidak boleh terperangkap dalam hal itu. Itu saja dulu sebagai pembukaan. Jangan ada yang lain. Terima kasih. Ya, ini ada Pak Lawyer udah masuk nih, lawyernya Pak Kace nih. Ada nggak pakai nama apa ya? Sama ini Pak Thomas Oswald, wartawan kita juga masuk juga di Pak Tomau. Mana Pak Tomau? Pak Thomas, ya. Ini Tomau, apakah Thomas Oswald bukan ya? Oke. Tomau. Ya, Pastor. Okay, yeah. Mr. Thomas, how are you? Nice. Okay, Nice to meet you. I have to look for your video, then I can attach you in the pin. Yeah, thank you, Thomas, to come. I have a very important information. And how are you, Thomas? I'm fine, thank you. Yeah, we have very important information. Last night, I just heard from the lawyer from Muhammad Kace Yeah. that they already proposed to the institution that protect the witness and the victims, because this institution of government is formed by President Jokowi. But after this institution over to protect Muhammad Kace, and our lawyer send a letter to ask protection, then they just ignoring, then it's already almost 10 days today. Then no news. So I think they just play with us, and I think it's very crucial information, because now Muhammad Kace is not just persecuted, but also torture. It means that it's the very high rank of the human rights blasphemy, something like that. Yeah, Thomas, what do you think? I think I have no idea of the possibility of the lawyer, but they should take the case of Muhammad Kace on an international court if they can, because it seems. Are you sure? If it's possible for them, they should do it, because it looks like nothing is happening in Indonesia. They are trying to defend Muhammad Kace and nothing happens. So they should report the case on an international court if it's possible for them. Okay. Do you know how we can make it? Oh, I'm not a lawyer. No, do you mean that you have experience with that or not? You have to get as many proof as possible of what's happened to Muhammad Kace. But in the case of Muhammad Kace, you have good proof. You have the
the letter written by Napoleon Bonaparte himself. Yeah. And you have the photo of Muhammad Qassi. And the Indonesian law is in favor of Muhammad Qassi. With all of those elements, you should move the international opinion on maybe an international court if it's possible. Yes, and now you are become viral like Muhammad Qassi because you help us to speak loudly to the international about this persecution and torture in about Muhammad Qassi, and also you know the story about me. You the first journalist who wrote about me also, and I think this is like the serial persecution in Indonesia, Yeah. and we can make it like just like a film. Mm. That's crazy, I think you understand what I mean. It's crazy. It's quite crazy, and I don't know very well Indonesia, but when I hear what happened to Muhammad Qassi, I was astonished that in a country which is said quite tolerant with democratic rules, such things can happen, and there's no justice, and the lawyer weren't able to meet their client. All those things, I was astonished by the level of atrocity against Muhammad Qassi. So, Paul, ya, Pak Matias tambah, silakan. Hey, hi, Thomas. How are you? I'm fine, thank you. My name is Matthias. I have a question about the torture here for international court. Do you have any guidance or a step-by-step for us to follow? So, Mr. Paul Zhang or our LSM here can do it efficiently. Can you tell? On the lawyer work, I cannot help you. What I can say is you have to spread the information as wide as possible. You need to have mainstream media all over the world speaking of a Muhammad Qassi case. I'm thinking about the Asia Bibi case in Pakistan. If Asia Bibi is free now, if she is living, it's because of the international media taking the case of Asia Bibi, and nowadays even everybody knows about her, and it became impossible for the Pakistan courts to kill her or to make her disappear in a prison. So in fact, you are making it right now. You have to spread the information as wide as possible. Well, let's to hear that. And do you have any suggestion what lawyer we can try to contact? Maybe one or two, and maybe they can help us. For the lawyer, I do not have the specialization to speak of them. They know their job better than I can because I'm not a lawyer. I'm just a journalist, Right. I know you mentioned it a few times. You're not a lawyer, but do you know any person, a lawyer, international lawyer, that can help us to go to international court? No, you have to call the NGO like Amnesty International, those kind of NGO who are working for people in situation like Muhammad Qassi, in a denial of any justice. Okay, here is already attend our lawyer Indonesia Raya. No, Indonesia. I think name Martin Lucas something. Martin Lucas. Ya, Pak Martin Lucas. Ya. Simanjuntak, Pak. Martin, ya. Pak Martin, silakan Pak Martin. Mungkin bisa kasih laporan. Kalau bisa langsung dalam bahasa Inggris, nanti biar langsung diliput langsung yang perlu-perlu, yang penting yang mau kita upload, yang mau kita gedein sekalian. Saya mau tahu update-nya yang ke LPSK itu, Pak Martin. Kan Pak Martin hari ini katanya mau ke LPSK, mau nanyain suratnya kenapa nggak dijawab. Mereka yang nawarin, kita tagih nggak dijawab, begitu Pak Martin ya. Silakan Pak Martin. Ya, oke. Bonsoir, Thomas. How are you? I'm fine. Always fine. Nice to meet you. Okay. Hi. We already talked maybe around 1 month ago. Mm-hmm. When we speak persecution and the
the case of Muhammad Kaceh Yeah. with General Ikim. Okay. Me and my partners. Okay, this is about LPSK. Me and my partners, Mr. Komarudin Simanjuntak and Mansur Febrian, the lawyers, and also he is one of the son of Muhammad Kaceh. We've been sent the letters to the LPSK in 22 September 20 and 21. So when I meet the staff of the LPSK, they told me that they already received our letter, and then I asked them how you respond to how your organization respond to our letters. The letters about the torture of Muhammad Kaceh, and then they told me that they need to meet first with the Muhammad Kaceh, and then I told them that maybe tomorrow or next 2 days. We will arrange that. We will arrange for LPSK to meet our client, which is Muhammad Kaceh. Yeah. And then, excuse me. What? Do you think you will be agreed to meet Muhammad Kaceh again in the few days coming? Are you able to meet Muhammad Kaceh right now when you want to? Yes. Okay. Yes, because all of those bad things is already revealed. So there is no there is no secret anymore. So we can meet. Okay. Tapi itu pasti nggak Pak Martin? Itu maksudnya mereka basa-basi atau bagaimana? Karena selama ini udah 1 bulan, harusnya kan mereka secara aktif mendatangi Pak Kaceh kan, udah tahu dia butuh bantuan, Pak Martin. Yeah. Okay, Mr. Paul. When I was meet them in the morning, they have a preliminary talk with me. That they say that they just want to call us, but I think it's kind of joke. Aduh. Yeah. And then, but yeah, I always tell them with why you just make awards with the media. Why don't you meet in the prison? And then they told me that they don't have jurisdiction if Kaceh does not make the report. So I told them that here, this is my report. This is my client report. So what are you waiting for? And then they told me that they are ready anytime, starting from tomorrow. If there is any pakai bahasa Indonesia, saya kurang jago bahasa Inggris. Langsung ya, supaya lancar. Jika kita siap kapan, dia intinya gini, mereka siap kapan saja untuk bertemu dengan Pak Kaceh gitu loh intinya. Dimulai dari besok. Nah, saya itu besok mau saya kan udah lengkapin dokumen-dokumen yang kurang. Ya. Jadi menurut beliau-beliau ini nantinya setelah mereka dapat surat tugas, nanti mereka akan confirm ke kita untuk dikawal ke Bareskrim.
siber gitu. Dan gini Pak Paul, ini baru sebatas ini ya, baru sebatas wacana dan juga assessment. Nanti pada ujungnya setelah semuanya data terkumpul, baru mereka kan sudah tentukan ada dari kemarin, Pak. Iya, makanya baru nanti mereka tentukan melalui, kalau nggak salah mereka bilang mereka punya ketua ada 7. Setelah mereka hasil wawancara sama hasil asesmennya mereka bawa ke ketuanya, nanti dalam 30 hari mereka memutuskan apakah menerima permohonan dan korban tersebut, gitu loh. Oke, nah, supaya jangan panjang-panjang. Seperti itu Pak Paul. Jadi supaya jangan panjang-panjang, Ya. saya jelaskan dulu. Jadi nanti biar Pak Thomas bisa tulis apa adanya kan. So, Thomas, this institution, we call it LPSK. This is acronym. Yeah, there's a protection for the victim and the witness. They said that they are available anytime to meet Muhammad KC. But they will, our lawyer will arrange tomorrow to make them meet with Muhammad KC, and they ask all the data, all the information to make an assessment for Muhammad KC is proper or not to get the protection project from them. But our lawyer said it's like a kind of joke because they offering at the first time, last month they offering. Then why they ask again to make an assessment? So it's like a joke. That's I don't want to make difficult. That's what the lawyer said. Ada lagi Pak Martin. Oh, sebentar Pak Martin, ini mikrofonnya mati. Nggak apa-apa, tokeknya suaranya bagus Pak Martin, tenang aja. Oke, saya juga sudah bahwa Pak KC itu terlibat kasus ya, dalam artian dia ini sebagai tersangka terhadap beberapa pasal, terutama dugaan penistaan agama. Suara saya terdengar Pak Paul? Ya, bagus. Nah, saya sempat tanya ke mereka, bagaimana penanganan terhadap pelapor yang juga sebagai dalam kasus yang lain? Apakah sudah pernah ada, kalau di hukum kan itu namanya jurisprudensi ya, contoh satu vonis hakim yang memang bagus gitu untuk diterapkan di kesempatan berikutnya. Lalu dia menyampaikan bahwa sesuai apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, di LPSK itu jika yang melaporkan adalah tersangka yang sedang dirampas kemerdekaannya, dalam hal ini sedang ditahan, mereka tetap hanya bisa membantu dalam hal itu rekomendasi dan juga koordinasi sifatnya. Bukan mengambil Pak KC dikeluarkan di tahanan mereka, bukan. Karena sebentar, ulangi Pak, supaya saya jelaskannya jangan salah. Kalau ada kasus lain, maka perlindungan saksi ini tidak boleh keluar dari tahanan, tapi dilakukan di tahanannya mereka, begitu? Bukan. Makanya gini Gimana Pak, maksudnya? ini kan ada dua ya. Yang kan kena kasus, si KC kan kena kasus, tetapi dia juga menjadi korban penyiksaan, ya kan? Ya, betul. Lalu harus bagaimana nih maksudnya nih? Iya, jadi tidak bisa di take out dari tahanan dari tahanan siber atau bareskrim, lalu mereka yang menjadi penjamin ataupun mereka yang menahan Pak KC gitu loh. Dalam perlindungan mereka nggak bisa, karena Pak KC juga sebagai tersangka di kasus yang berbeda gitu loh. Nah makanya saya bilang, berarti apa yang Anda lakukan untuk klien saya? Karena permintaan saya 3, saya bilang sama mereka. Yang pertama, permintaan saya adalah kalian bisa memastikan bahwa klien kami bisa dijamin keamanannya, bisa dijamin hak asasi manusianya, bisa dijamin kesehatannya dan segala macam sampai dengan persidangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami meminta bahwa hak-hak klien kami yang sampai saat ini belum dilakukan tindakan medis yang optimal dan juga pengecekan psikis
Oh, Mereka stop juga dulu, setuju bahwa stop itu dulu akan biar saya dilakukan terjemahin nanti. dulu. Karena ini penting buat ditulis Oke. nih, Pak Martin. Okay, this very information, very important information. The first, there is the system in our police department or something like that. That if the victim involved in another crime accusation, so these victims cannot take out from the prison in the name of witness protection because he is also involved in another crime. Like Muhammad Kace are accused by the three crimes scam. The first is blasphemy, hoax, and the information technology crime, something like that. Then he must be stay in jail, and this LPSK cannot do anything, and also our lawyer said, so what can you do for Muhammad Kace? Then they cannot take Muhammad Kace out from the prison because of another crimes that Muhammad Kace did before. Terus lanjut Pak Martin. Ya, Oke. tapi mereka bilang nantinya mereka akan tetap melakukan supervisi, memberikan rekomendasi dan memberikan semacam kayak keputusan yang intinya harus membuat skala prioritas yang terbaik dari segi keamanan dan hak-hak lainnya sebagai tersangka. Bahkan sampai dengan pendampingan nantinya pada saat dia dihadirkan di persidangan. Skala sebagai saksi prioritas itu artinya apa? Maksudnya Pak Martin, skala prioritas ini artinya apa? Supaya skala prioritas yang maksudnya gimana Pak? apa maksudnya mungkin prioritas itu apa? Misalnya dia si LPSK ini mau nungguin selnya Muhammad Kace atau bagaimana tuh? Bukan, jadi nanti kerjasamanya antara institusi Pak Paul. Jadi mereka meminta bahwa orang yang menahan dia dan institusi yang menahan dia, dalam hal ini berarti kan nantinya kalau misalkan sudah P21 berarti jadi tahanan kejaksaan. Lalu kejaksaan di tempat di mana dititipkannya si tersangka atau terdakwa ini juga harus menempatkan skala prioritas keamanan buat Pak Kace gitu. Oke, stop dulu. So, Mr. Thomas, I will add the information before I forget that since the torture of Muhammad Kace by General Napoleon, and he was beat very hardly, then this general asked Muhammad Kace to eat his faces. Then Muhammad Kace was very suffer. And there is no medical treatment for Kace, and even we asked to the police to bring Kace to hospital, and the police said no. And I think this is a very high crime made by the government. That's the first. And the second, this information that so this institution LPSK just what they can do is only to treat Kace as a priority, but nothing to do. So I think this our lawyer is right. It's kind of like a joke, just a joke. Yeah, because we cannot take Muhammad Kace out from jail, from the prison, move to another prison or whatever, but we cannot take it. Something like that, Thomas. Then I think it's very important that we can inform that to the world that what happened in the prison of Indonesia is I'm sorry to say like Nazi. It's crazy. It's worse than Nazi, I think. What do you think, Thomas? Are you going to make a statement of all the facts, all the Muhammad Kace case with the lawyers? The lawyers are going to make a new statement with the last element? Yeah. Do you need something maybe our lawyer write down make a statement with make a statement, the lawyer makes a statement, the official statement, then somebody will translate in English, and you can
You translate in you have a French. petition to, as far as I understand, you have a petition to free Mohamed Kassé. Yes, we will. Yeah, okay. we ask, and You have now one. we have today our live viewer in YouTube is almost 3,800 people. Yeah. Now we watch by we are watching by 3,800 people, and now in our zone we have 134 people, and that is I think that is huge Good. audience, and we got the support from our audience now. Mhm. And now you are very famous, and even now you are very famous like Kace, and everybody knows you. Then it's very important that we got support from Indonesian people. Yeah. And it would be good to translate the petition and to spread it in all the country, because any solution to make Mohamed Kassé well known is good to take. Yeah, you have to take all the solution. You have to spread the information and not let him in the prison. Okay. So what do you need now? And we will do our job, our homework. Then we send you soon. All the information you got. Okay. My Then job the is first, we will send you the statement, the official statement from the lawyer. The second, you got this video, of course, Yeah. and they are support us. And the third, what others? If you have some photograph of Mohamed Kassé, I still have 2 of them. If you have some more photography, More photograph. Okay. if you have some, I would be glad to spread them too. Oke, Pak Lawyer, Pak Martin, tambahan Pak Martin. Gimana Pak Paul? Ada tambahan lagi. Ini minta official statement dari lawyer tentang perkembangannya, tentang kondisinya KC dan ininya kan, kondisinya itu kan penting sekali ya, bahwa ada penyiksaan, ada yang terutama itu suruh makan tai itu nggak boleh loh di sini tuh nggak boleh, itu wah itu biadab sekali tuh. Pemukulan masih oke, makan tai itu udah nggak boleh di sini Pak. Itu udah biadab Pak. Kedua tadi minta foto-fotonya KC yang lain. Ya, foto, oke. Yang lengkap sebanyak mungkin, foto-fotonya KC sebanyak mungkin dari awal dulu sampai yang kemarin, sampai yang terbaru sekarang. Terus kalau ada sekaligus tulisan tangannya MKC dia perlu itu. Kesaksian MKC pribadi dia penting itu. Bagus juga tuh. Ide yang bagus tuh, tulisan tangan, karena mereka punya pembaca tulisan kan. Kesaksian pribadi MKC Pak. Kalau bisa sekalian Jadi foto-fotonya. kasih ballpoint, kasih Pak kertas, Paul. MKC suruh nulis, Nanti terus coba nanti saya kalau bisa dalam saya coba minggu ini diskusikan. supaya cepat naik, kalian dapat support internasional sekarang. Terus nanti kalian selalu standby supaya wartawan-wartawan internasional bisa hubungin kalian. Ini penting sekali Pak, lebih penting daripada uang Pak. Iya, Betul. iya. Nanti saya diskusikan dulu sama tim yang lain ya Pak. Tapi izinkan saya untuk meneruskan tadi yang saya mau selesaikan ya. Ya silakan. terkait LPSK. Lalu saya juga pertanyakan karena awalnya dia bilang bahwa posisi ini adalah Pak KC sebagai pelapor dari tindak penyiksaan dan penganiayaan terjadi sama dia. Dan di awal mereka bilang bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kasus yang tersangka penistaan agama. Nah, saya bilang sama mereka, ini tidak bisa dipisahkan karena sekarang ada 2 problem besar yang menanti Bapak KC jika nanti ternyata yang terburuk terjadi dalam hal pengadilan memutus beliau bersalah. Ya, berarti kan vonisnya penjara, pidana penjara. Nah, saya sempat memberikan pandangan kepada orang-orang tim dari LPSK ini. Saya bilang ke mereka, Bapak bayangin bahwa Bapak ketika bersalah menista agama tertentu, lalu di lapas tersebut isinya mayoritas merepresentasikan dari umat tersebut. Apa yang akan terjadi sama orang itu? Oh iya, benar juga. Pertama, yang kedua, orang yang mengeroyok, orang yang menyiksa, dan orang yang menganiaya Bapak ini adalah oknum berpangkat. Dan yang satu lagi adalah orang ormas.
yang pastinya banyak pengikutnya di daerah sini, Pak. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Makanya saya bilang sama mereka, tolong kalian bantu saya. Kalau memang ini disetujui, kalian berikan suggestion ataupun dorongan kepada Kejagung, Mahkamah Agung untuk bisa memberikan skala prioritas berdasarkan keselamatan, bukan berdasarkan kepuasan gitu loh. Pak Martin misalkan boleh nggak berdasarkan tambah kepuasan, videonya Pak pasti- Martin supaya ini jadi legal Pak Martin ke si wartawan kita. Sorry ya, oke. Supaya Oke. mantap nih Pak wartawannya. Silakan. Ya. Lanjut. Sebentar ya, Ya. saya terjemahkan dulu ya Lalu- supaya jangan kepanjangan tadi. So Thomas, our lawyer said that we will have the future problem if Muhammad Kc got the sentence, maybe 2 years in jail or 6 years in jail, because the problem will come is the first he got the sentence of blasphemy of religion, and of course after the sentence Muhammad Kc will be put in jail, and in jail there are some followers of this general police and this radical Muslim follower. And of course, Muhammad Kc maybe they will kill Muhammad Kc in jail. Yeah. So, And itself is not good at all. Yeah. Yeah. therefore, yeah, you know that. Then our lawyer try to ask, but something like this institution of witness protection cannot do anything. No. Atau bagaimana, Pak? Bukan. Mereka mempertimbangkan, Pak. Mereka mau. Intinya mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan dan menerima itu sebagai suatu realita dan Oh, jadi mereka hal-hal mau yang terima harus dan mereka akan upayakan yang terbaik mereka gitu maksudnya. Consider. betul, tapi dengan catatan bahwa apa yang kami ajukan, apa yang diajukan Pak Kc melalui kami mengenai program perlindungan saksi dan korban ini disetujui oleh mereka. Mereka akan coba nanti. Tadi saya sempat kasih. Oh, Juga- sebentar Pak, supaya jangan kepanjangan Pak. Nanti saya lupa poinnya. Oke. Oh, oke. Sorry Thomas. This institution will do their best, will consider to do their best after after they make an assessment for Muhammad Kc. Oh, sorry, that's something like that. But personally, I'm not sure. I understand. Because- I understand you. Yes, sir. Yeah, because but if the international community support our lawyer, maybe it will come through. Yeah, maybe. I hope to. Okay. I hope Yeah. to. Terus Yeah. lanjut lagi Pak lawyer. Okay. I'm very Ya, sorry, yang but terakhir nih, Pak I Paul. have to go now. Oh, okay, yeah. Maybe, but the last sentence from Before our you go, lawyer, can I Pak talk Thomas. to you first, Tom? Yeah. Mr. Tom, nice to meet you. Thank you for your time anyway. This is Seben- Becca Maluku. Anyway, let me make a little bit conclusion that Mr. MKC still has not received his right to get medical treatment related to the torture that he received last month, I believe, and also his medical history. He got blood sugar, and it's really bad. So if you can bring it up on the news, I really appreciate it. And then our goal that you need to know that we're fighting of this corrupt Tolong system. kameranya dinyalakan Bung Beta supaya ini benar-benar official. Ya, silakan. Okay. So we're Silakan we're lanjut lagi fighting- Bung Beta. We Yeah. spoke about it in our newspaper. We spoke about this health trouble, the blood sugar, and the fact that he has no medical treatment. That's right. Yeah, that's what I so thankful that you can bring it up, and also that you need to understand that our goal here is to fight the corrupt system, especially to abolish the blasphemy law regarding the injustice
unfairly treat to the minority, which is Christian. So this our the real victim here, and Mkache is the real thing that you can see, and everybody can see no fake, no nothing. So you can tell the truth, which is already viral in the national, also in the international. Some newspaper already brought up, but yeah, I thank you. So you can write more and then keep eye on the situation until the end. What's gonna happen, and then we're still fighting with this Zoom. Hopefully, you can join us as many as possible. And thank you very much, Mr. Tom. Anyway, where you live? Oke, stop dulu, Bang Beta. Ini biar Pak Lawyer menyelesaikan terakhir karena Pak Thomas harus selesai dalam 5-10 menit ini. Silakan Pak Lawyer terakhir, Pak Lawyer, supaya Iya, ini disampaikan. kebetulan pas Pak, ini baterai saya tinggal 2%. Ya. Saya untuk menyelesaikan ini ya. Saya buat perbandingan ke mereka bahwa banyak lembaga pemasyarakatan di provinsi-provinsi yang merepresentasikan iman barunya Pak Aceh. Nah, sudah seharusnya dipertimbangkan jika memang yang terburuk terjadi, yang mana Pak Aceh mungkin nanti akan divonis beberapa tahun, agar dipertimbangkan. Yang pertama adalah daerah-daerah yang memang imannya itu adalah iman baru Pak Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan juga kepada mereka bahwa locus delicti kejadian ataupun dugaan itu adalah di Bali. Namun buruknya di Indonesia ini memang walaupun menggunakan hukum Eropa yang berdasarkan dari Kode Napoleon, namun di KUHP-nya itu ada ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum acara di Eropa gitu loh. Ya, dalam hal lokasi peradilan ataupun kewenangan relatif pengadilan memutus perkara itu bisa didasarkan oleh hal-hal di luar dari locus delicti, yaitu di mana keberadaan saksi. Rasanya kalau itu udah teknikal, Pak, itu nggak bisa internasional. Oke. Itu karena teknikal. Yang bisa kita lakukan adalah tindakan yang secara general human right tadi. Oke. Sorry. Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Biar saya finish. Intinya saya kasih mereka pandangan bahwa baik di tempat-tempat yang saya sampaikan tadi, khususnya di Bali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi ada komentar bahwa surat kami itu nanti harus ditujukan kepada presiden. Udah, Pak. Cuma ke presiden, ke semua udah kami suratin. Jadi Oke. So Thomas, thank you for your time. But the last sentence from our lawyer that the lawyer already wrote many letters to many instances in Indonesia, include to President Jokowi, but there is still no response from them. And then we hope that you can make it viral in international. Then the international community can involve in this situation. We do not expect something like that. Oh, must free Muhammad Kashmir, but we expect the justice. Then the humanity can involve in this matter, because we have still the Muslim preacher who blasphemy Christian, and the police never do anything for that. Yeah. We stand against injustice, Tom. So help us out, please. Okay. This is some SOS from Indonesia, Thomas. Okay, I will do my best. And I'm very thankful for you to keep me in touch with all those questions. I will do my best as a journalist. And I will write again about it as soon as some journal will take my article about it. I have to go now. And, yes, sir. Yes, Thomas, we have 4,150 live viewers now. Yeah, we have 4,152 live viewer and also 140 in Zoom. So, Thank you, Thomas. God bless you. Good luck. God bless you all. Yeah. God bless, Tom. Oke, sukses, Thomas. Oke, luar biasa sekali hari ini ya. Ini wartawannya. Ini yang pertama kali memviralkan saya, ya, dan kemudian dilanjut dengan wartawan Jerman dan wartawan Prancis yang lain. Ya, dan Amerika juga masuk semua. Beliau dari media Katolik yang cukup besar di Prancis. Pembacanya 20 juta viewer di Prancis. Jadi mereka langsung heboh ya begitu Thomas di konstitusi itu. Wah, Indonesia lagi nih.
Mateng dah sekarang. Nah ini tentu itu. Nah kita terima kasih. Tapi kita mau lanjutkan dulu nih Pak Martin. Lanjutannya tadi. Pak Martin udah cas baterai. Bisa lanjut nih. Pak Martin sebenarnya udah jadi co-host, bisa nyalakan sendiri deh ini mikrofonnya. Oke ya. Pak, ini sampai habis aja deh. Sampai habis. Wah, ini nggak asik dong nih ejakulasi dini nih putus di tengah jalan. Oke, Pak Martin silakan lanjut Pak Martin supaya teman-teman bisa tahu update-nya sampai di mana perjuangan kita Pak Martin. Ya, gini loh teman-teman. Tadi ada yang message juga bahwa terkait laporan kepada LPSK itu adalah karena korban penyiksaan penganiayaan ataupun korban pengeroyokan. Itu benar temanku. Tapi tidak bisa dinafikan juga bahwa status Pak KC itu saat ini sedang tersangka. Itulah yang tidak bisa LPSK dalam hal ini langsung men-take out Pak KC dan melaksanakan program untuk melakukan ini witnesses custody gitu loh kalau dalam bahasa Inggris. Jadi dia diamankan di tempat yang memang di-provide langsung oleh LPSK. Karena harusnya seperti itu. Nah, cuman KC ini tersangka di kasus yang lain, mereka hanya bisa sebatas koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada institusi yang menahan Pak KC. Gitu loh. Tolong dicerna dan dipahami benar-benar ya teman-teman ya. Artinya, apakah artinya berarti kemungkinan KC akan tetap di dalam Mabes dan kemungkinan akan terjadi tindakan yang serupa lagi? Bisa begitu nggak? Pilihan terbaik saat ini memang masih di situ, Pak. Kecuali bisa ditaruh di luar provinsi. Kalau masih di Jakarta, pilihan terbaik memang masih di situ untuk statusnya yang saat ini sebagai tersangka di kasus yang lain. Seperti itu. Pak Martin, saya mau bertanya itu bagaimana dengan komentar dari Komnas HAM? Kok nggak ada kita dengar gitu? Kan mestinya mereka bisa berperan juga dong, menyuarakan. Itu kan sudah pelanggaran HAM itu kan. Ya, suratnya juga belum dibalas Pak. Rencana dalam waktu dekat kami akan coba tambahin lagi ya. Juga. Ya. Kadrun juga mungkin di dalam itu oknumnya. Oh, jangan Pak, jangan langsung di judge seperti itu Pak. Kita belum tahu. Nanti kita lihat dulu, Pak ya. Kita lihat ya. Oke, terima kasih Pak Martin. Kalau mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Martin supaya teman-teman tenang nih, semua gelisah nih, nggak ada cita, nggak ada apa nih, nggak ada update saksi-saksi bagaimana, rencana saksi ahli bagaimana, itu semua bertanya-tanya nih Pak Martin. Mohon izin Pak Paul. Ya Pak Pendeta Jimmy. Itu teknis Pak, jangan dibahas di sini. Pak Martin mohon izin, itu bagaimana apakah teknis Muhammad KC itu nggak bisa dibawa berobat, jadi sehingga bisa diperbaiki kerusakan itu teknisnya gimana ya, perkembangan kesehatannya. Terima kasih. Kami sudah ajukan surat Pak, dan sudah kami follow up juga. Ya, belum bisa Pak. Tapi kami akan coba terus. Tadi juga, saya juga ketemu beliau. Nantilah kita bahaslah di belakang layar lah. Maksudnya pertanyaannya begini loh Pak Martin, kenapa Yahya Waloni bisa masuk ke rumah sakit, si KC udah bonyok begitu, udah mau mati begitu, masih nggak bisa ke rumah sakit. Ini kan ada yang aneh Pak Martin. Ya. Gini loh Pak, kalau Yahya itu kan dia kan karena katanya ini ya, penyakit jantung ya. Saya nggak tahu Pak beneran atau enggak atau bohong-bohongan ya, itu dosa artinya dia sama Tuhan. Sama-sama bener-bener sama bohong-bohong, kalau ini kan sudah di depan mata, udah kena diabetes juga, udah sampai begitu. Artinya apa sih masalahnya? Biasanya kalau gitu masalahnya apa? Ataukah ada udang di balik tengah dalam atau bagaimana gitu loh Pak Martin? Waduh Pak, jangan digiring ke situ Pak, saya nggak tahu Pak. Enggak, justru itu yang menjadi pertanyaan orang-orang sekarang ini Pak Martin. Saya pikir ya Pak Paul ya, kalau Pak Martin sudah di luar ininya lah itu ya, di luar domain. Betul, jangan tarik ke arah yang sifatnya prediksi Pak. Saya nggak bisa. Oh, bukan prediksi Pak. Ini kan pertanyaan kan kita sama-sama kita tanya, kenapa Yahya Waloni bisa, KC nggak bisa? Itu kan pertanyaan yang sederhana Pak Martin. Iya Pak, tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa Yahya Waloni itu diduga penyakit heart attack atau jantung. Nah, biasanya orang yang seperti ini ya, itu antara hidup dan mati itu tipis Pak. Kalau beneran. Kalau beneran ya. Nah, masalah beneran atau enggak kita tidak tahu. Nah,
terkait kondisi Pak KC, berdasarkan hasil asesmen internal mereka melalui pengecekan medis, tidak dibutuhkan untuk dirujuk ataupun dirawat di dokter luar Rutan Bareskrim. Seperti itu, Pak. Bisa dilawan itu, Pak. Itu nggak betul dong, Pak. Orang sakit belum, kita bicaranya sakit bawaannya aja udah berat. Belum lagi yang disiksa. Masa nggak bisa kita minta untuk diperiksa ke rumah sakit atau dokter ahli, Pak? Kalau ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab nanti, Pak? Ya polisi lah, Pak. Ya, tapi kan udah chaos, udah korban. Udah mati. Udah mati. Iya. Minta maaf nanti Pak, minta maaf. Iya, kalau cuma minta maaf aja udah. Ya sama kasih uang Bubaran santunan kan ini, 10 juta biasanya. Iya, jadi begitu loh Kurang Pak ajar Martin. itu, Pak. Jadi itulah menjadi masalah di kalayaknya, dan itu nggak mungkin terus kita nggak bisa bilang wah kita nggak tahu, nggak bisa juga jawab begitu Pak Martin. Oh, Jadi saya nggak jawab nggak tahu, Pak. Saya bukan nggak jawab nggak tahu. Cuman saya memang tidak bisa menjawab sesuatu hal yang tidak saya tahu, gitu loh. Kayak Nah contoh iya, tadi berarti kan tidak tahu. Sama Oke, aja iya, gimana kan, sih Pak ya, Martin? Gini, sorry. Enggak. Jangan diarahkan ke arah yang lain. Tadi kan ada yang nanya, kenapa Yahya Waloni bisa, kenapa Pak Aceh nggak bisa. Saya bilang, Betul. ya, saya tidak tahu kalau Pak Yahya Waloni itu beneran sakit atau tidak, ya. Dan kenapa bisa berbeda, saya tidak tahu. Nah, yang saya tahu, tadi saya jelasin bahwa Pak Aceh berdasarkan hasil pengecekan medis dan asesmen itu tidak dibutuhkan untuk dibantarkan ataupun dirawat di luar rutan. Seperti itu yang saya tahu. Itu sudah bukan rahasia umum lagi kalau Pak KC itu sudah bonyok begitu, Pak. Jadi Iya, Pak, saya tahu, Pak. saya kira begini, mungkin lebih Ya, lebih oke. tepat mungkin karena mungkin kita teriaknya kurang keras atau kita di dalam mungkin ada sesuatu di dalam, bukan masalah kita itu udah jelas, semua udah tanya Pak. Itu adalah dari masyarakat dan bahkan dibawa ke rumah sakit aja kagak, dan itu adalah suatu hal yang sangat aneh, yang seharusnya kita juga bisa nggak tahu ini ya, harusnya adalah memang ada yang salah dan kita belum tahu yang salah di mana nih. Kan Betul. begitu Pak. Dan kita lagi perjuangkan yang salah itu supaya benar. Tapi kalau kita bilang seakan-akan nggak tahu, seakan-akan ya pokoknya ya bisa dilolosin, syukur, enggak ya sudah. Nah, gitu. Kalau kita masyarakat gitu nggak terima Pak. Harus Wah, bisa ini ke salah rumah lagi sakit. nih. Saya bukan bilang nggak tahu, Pak. Bukan. Saya udah jawab tadi ya. Saya sudah jawab bahwa menurut versi kepolisian, kenapa Pak Kacip tidak bisa dibantarkan, saya sudah jelaskan. Yang saya tidak tahu adalah pertanyaan mengapa ada treatment yang berbeda antara Yahya Waloni dengan Pak Kacip. Itu loh, Pak. Jadi Nah, jangan diarahkan ke hal-hal yang maksudnya saya dicuci tangan, Pak. Enggak, Pak. Saya nggak pernah cuci tangan, Pak. Nah, justru itu kita tanyakan sekarang, lalu bagaimana supaya KC itu bisa keluar? Kan pertanyaan begitu, Pak. Apa perlu si Pak Ruhut, Pak Ruhut siapa itu? Panjaitan, Luhut Panjaitan turun tangan, Pak. Bisa minta dia turun tangan, Pak. Ya, boleh, Pak, kalau bisa dikontak, Pak. Mungkin lewat media ini siapa yang kenal, tolong di-call lah. Enggak, efeknya ini Pak ya, jangan main-main Pak efeknya Pak. Ini bukan KC, ini contoh kasus mewakili kita semua Pak. Jangan dianggap remeh. Kalau ini sampai dia Nah, ini kan- korban, Ini negara mau narasi-narasi bertanggung begini jawab. saya nggak suka nih, Pak. Maaf, Pak. Sorry. Ini narasi-narasi gini saya nggak suka. Saya di sini pertama diminta hadir untuk menjelaskan LPSK. Enggak, bukan Lalu buat Bapak. Saya Sorry, kasih sorry. sesi tanya Ya, jawab. ngerti. Tapi kalau dibilang saya begini, ini terus terang. Mohon maaf Pak Paulus, saya pamit ya Pak. Terima kasih. Bukan Ya, ke Pak silakan Martin, Pak. Kalau ke tidak arah mau tidak ditanya-tanya nggak apa-apa Pak. Boleh Pak. Silakan Pak. Ya, itulah sebabnya kita sangat berhati-hati ya kalau masalah-masalah begini ini karena itu tadi ya. Itulah sebabnya bahkan penggalangan dana pun saya stop karena banyak hal yang terlalu ditutup-tutupin yang begini-begini ya. Jadi tugasnya tugasnya lawyer itu juga sebagai humas untuk menjawab apa yang kita ngumpulin dana, kita juga pengen tahu bagaimana ketika ditanya, dan bukan masalah strategi, ini adalah masalah sesuatu yang wajar. Artinya apalagi kalau bilang cita lawyer pro bono, ini buat saya mencurigakan. Orang-orang, semua orang yang ngaku pro bono, saya curiga, terus terang aja. Ya, saya curiga. Kenapa dia bisa pro bono? Duitnya dari mana? Oh, saya sudah bersurat ke sini, bersurat ke sana. Itu mah gampang, cuman bersurat. Bersurat itu gampang, nggak usah lawyer. Semua juga bisa, ya kan?
Nah, yang paling penting itu sudah bikin strategi, sudah sampai mana. Seharusnya yang kita harapkan jawabannya itu bukan seperti itu ya. Nah, kalau yang nggak tahu kita bilang, kalau berarti Bapak nggak tahu dong, bilang nggak tahu nggak terima. Nah, itu yang saya nggak suka. Itulah sebabnya saya bilang ini nggak beres ini. Dari kemarin saya bilang ini nggak beres nih. Dari awal saya sudah bilang ini nggak beres. Ada yang bau amis, Pak. Iya bau lah. Nggak mau terbuka, nggak mau transparan. Malah Iya, semua. jadi kesannya ke personal. Jangan dong. Kita kan bicara untuk cari solusi. Iya. Misalnya butuh bantuan apa kan begitu kan. Nah, tapi kan nggak mau dia kan. Nah, butuh bantuannya apa kan begitu kan. Apa yang bisa kita bantu kan kita nanya. Kita nggak nanya basa-basi. Kita nanya kamu butuh apa kan begitu kan. Tapi kalau memang nggak mau dibantu ya sudah, itulah sebabnya. Jadi bukan kita nggak mau dukung KC, saya dukung. Kita lihat wartawan semua kita kerahkan, nggak mau ya sudah, kan begitu kan. Kecewa nggak? Enggak, kita bersimpati. Kalau kita diam aja dibilang kita nggak punya simpati, ya lah, makanya kita bergerak. Tapi setelah bergerak, kita kumpulin dana, kita nanya, kamu butuh apa? Kalau kita tanya kita butuh apa, berarti kita sudah siap dengan yang dia siap. Saya butuh ini, langsung kita keluarin kartunya. Nah, sebenarnya kan pertanyaan itu, Anda butuh bantuan apa? Sekarang kan itu tadi malah ketakutan gak jelas. Nah, itu tadi karena karena lawyer pro bono itu. Sorry ya, saya tidak pernah percaya dengan lawyer pro bono. Itu aja. Saya nggak percaya dengan lawyer pro bono. Nah, ini Indonesia, Bung. Kalau di Eropa pro bono, lawyer saya di Eropa pro bono. Wah, mati-matian dia bela punya saya. Masuk saya langsung granted, langsung paspor keluar. Itu pro bono tuh, pro bononya Eropa. Kalau di Indonesia pro bono, saya garuk-garuk kepala saya. Ini Itu Pak saya Martin bilang, kelihatan bukan maju pejuang perang senjatanya demokrasi. cuma titik doang, nggak percaya saya. Bisa nggak KC dijual sama lawyernya? Banget bisa. Banget bisa. Tapi kalau dibayar, kita bayar nih. Bisa nggak jual? Oh nggak bisa. Oh bisa dimaki-maki orang se-Indonesia dia. Tapi kan kalau pro bono, gue pro bono, sorry gue pro bono. Wah maju-maju pro bono, udah bagus gue bisa bikin begini. Gunung Nupeang pro bono. Kita udah kumpulin duit loh ya. Nah, makanya kita bilang dari awal sama Saifuddin, lawyer jangan pro bono, nggak boleh. Lawyer ini saya tidak percaya lawyer Indonesia pro bono. Saya tidak pernah percaya. Terserah kamu lawyer apa kayak, nggak percaya gue. Karena di Indonesia semua butuh duit. Ya, ini nggak ada cerita pro bono. Bahkan lawyer yang paling jujur pun nggak bisa pro bono. Saya ketemu lawyer saya jujur ya. Saya pernah ketemu lawyer jujur. Dia pun bilang, kasih saya 5 juta buat saya jalan. Saya nggak mungkin jalan pakai uang saya sendiri, uang keluarga saya. Saya pro bono, tapi kasih saya uang juta buat jalan. 5 juta buat jalan. Tetap butuh duit. Nggak ada cerita pro bono. Itu tarif saya 5 juta. Bilang begitu buat saya jalan. Dan dia ngomong, dengan 5 juta ini saya akan komit jalan. Padahal tarifnya rata-rata 40 juta lawyer itu di Jakarta. Itu contoh pro bono itu ya. Nah, tapi itu harus bayar. Nggak ada cerita pro bono, bohong saya. Nggak percaya untuk ngaku-ngaku pro bono, bohong dah pokoknya. Nggak ada cerita begitu. Indonesia kok. Nah, itu tadi. Ya. Nah, makanya teman-teman, ini benar ya, ini mencela-mencela nih, benar nih. Benar, akhirnya tangkapannya begitu. Pak Paul, bukan hendak menghakimi, tapi lawyer ini saya baca syarat kepentingan. Jadi dia nggak fokus. Dia bukan fighter untuk MKC. Sebetulnya kemarin Pak Herbert itu sudah benar. Ya, makanya saya kemarin agak kaget juga Pak Herbert tiba-tiba dikeluarkan. Pak Herbert di sini dia dulu pro bono. Saya bilang nggak boleh pro bono. Saifuddin juga bilang nggak boleh pro bono kan. Enggak dong, kita bayar dong, kata Saifuddin. Nah, udah sampai segini tiba-tiba balik pro bono lagi loh. Itu aneh buat saya. Herbert minta uang loh. Bener dong minta uang. Saya bilang sama bener dong minta uang dong. Masa nggak minta uang? Lu jalan pakai titit? Enggak dong, jalan pakai beli bensin dong. Iya kan? Mesti bayar dong. Berapa DP-nya pernah kasih dulu 50 juta. Minta 100 juta. Ya bilang kalau nggak ada 100 juta, kita ada 20 juta dulu nih pegang. Kan ngomong, bukannya terus didiemin. Nah, itu makanya terus saya stop. Bukan saya tidak mendukung, harus jelas semuanya. Karena kita menghibur dari masyarakat. Ingat, saya bukan mau belikan BMW buat KC loh ya. Kita ngumpulin duit di Zoom saya, daripada saya ngumpulin buat beli BMW-nya KC, mendingan saya ngumpulin buat diri saya sendiri dong. Selamatkan keluarga saya dulu.
Tapi kita mau selamatkan supaya KC jangan kena 6 tahun. Kenanya 2 tahun aja maksimum, kalau bisa 10 bulan. Kalau bebas nggak mungkin. Dan kita mau kasih laporan selanjutnya. Tapi kalau jawabannya lawyer begitu, ya saya kira ya, dari kemarin pelintut begitu ya. Dari kemarin. Makanya saya bilang, waduh. Saya udah bilang, ini saya betul telepon si Saifuddin nggak dijawab-jawab ya kemarin. Dari kemarin, saya cuma sekali bisa nelpon, tapi nggak bisa nelpon lagi. Makanya, jangan ya, itu benar-benar Anda supaya tak paham kenapa sikap saya seperti ini. Apakah saya percaya? Oh, percaya banget saya sama Saifuddin. Masalahnya Saifuddin sudah bolak-balik ditipu orang, itu loh. Dan saya khawatir uang yang kita kumpulkan ditipu sama orang gitu loh. Cuman dikeluarin yang perlu yang harusnya dikeluarin biar gede juga harus dikeluarin. Yang perlu nggak dikeluarin, yang nggak perlu malah dikeluarin. Akhirnya habis begitu saja. Nah itu yang saya nggak mau. Makanya di sini bahkan di dalam ini pun kita harus beres gitu loh. Kita harus beres semua. Betul Pak Batiar, bukan kita menghakimi. Itu jelas kita menghakimi karena jawabannya dia begitu Pak. Kita udah kumpulin duit, jadi kita jengkel kan? Gimana lu kita udah kumpulin duit, hasilnya cuma lawyer begituan doang. Kan begitu Pak Batiar. Oh itu begitu Pak, itu semua kan bertanya kan gimana sih Pak, itu udah kita kumpulin duit, dapatnya lawyer begituan Pak. Ya kan? Kemarin tuh Pak Hebat udah bener ya. Kenapa harus sih? Yang pertama kali suruh bongkar itu ya, saya dengar juga ini katanya juga ya. Ini katanya Pak Sandi, katanya teman-teman, itu juga Pak Herbert. Buka tuh, KC dibuka. Nah, itu dari Pak Herbert juga. Pak Herbert yang pertama kali ngotot itu. Kalau enggak juga nggak kebongkar tuh skandal. Cuman nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomongan saya. Pak Herbert langsung telepon saya, Pak jangan ditampilkan dulu Pak. Oh harus bongkar. Saya bilang jangan, Pak Herbert bongkar. Nah itu tadi ya. Jadi itulah sebabnya kita harus berarti kita mau bela mati-matian KC. Cuman hati-hati dengan lawyer-lawyer yang nggak full heart. Ya. Kelihatan, kalau semua lawyer mah mantap kalau diajak ngomong wah sama. Anda tanya sama sales ya jawabannya semua kecap nomor 1 semua. Nah, tetapi kan sebenarnya kan kelihatan tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi dia jawab kan kelihatan. Saya nggak serang dia loh Pak terakhir tuh waktu dia minta. Iya dia yang merasa diserang sendiri. Kita kan nggak nyerang, kita kan cuma nanya doang. Ya aneh. Iya kita kan cuma nanya. Tapi jawabannya itu yang membuat kita, oh kamu ini nggak bener nih. Ya something wrong ya Pak. Iya jawaban dia membuat kita justru melihat ini orang nggak bener begitu loh. Tuh. Maaf Pak Martin. Introspeksi Pak. Oke lanjut nih Amin Wijaya nih.